tuh kan gue udah bilang apa, dari zaman Avi itu survival show itu memang selalu mencurigakan Ron. Kenapa? Yang menang Ferry, padahal pilihan gue Mawar. Tapi waktu zaman Avi itu sebenarnya yang paling bagus itu Kia tahu. Tadi gue bilangnya Kai Avi. Kia tuh paling bagus karena menurut gue dia tuh dapat lagu yang pas dengan karakter vokal dia. Tibalah waktunya. Jadi gini Ron, jadi mungkin kalau misalnya survival show-nya Indonesia kayak Avi atau Indonesian Idol, gue nggak tahu sih, gue mungkin nih Avi lah kayak KDI Avi. Gitu ya. KDI gitu kayak kalau yang pemenangnya tuh yang ada yang latar belakangnya tuh ada yang sesuatu sedih-sedih, yang dia yang miskin yang lah, miskin, jadi kayak yang sepertinya ayahnya tersiksa gitu kan, tukang padahal bentor. Padahal dari segi vokal bagusan vokalnya Mawar daripada Ferry. Bagusan vokalnya Kia sebenarnya. Iya, maksudnya karena kalau lo ngebandingin Mawar sama Ferry kan karakternya aja udah beda kan, cowok sama cewek gitu. Tapi kalau Ferry sama Kia tuh kesannya tuh kayak Kia tuh lebih bagus deh dari apa-apa kalau menurut gue. Mungkin itu yang dialami, yang dirasakan oleh penduduk Korea dengan hasil Produce 101. Kalau mereka tuh beda, bukan karena pemenangnya itu gara-gara latar belakangnya sedih-sedih, tapi karena vote manipulation. Oh iya kan, sekarang katanya lagi rame-rame nih ya, gonjang-ganjing netizen Korea yang katanya udah menemukan fakta-fakta bahwa Mnet itu melakukan kecurangan dalam hal voting di Produce X101. Ya, kong kali kong. Tapi katanya kolusi dengan agensi. Tapi katanya juga nggak cuma di Produce X101 aja ya. Nggak, tapi jadi memang di series Produce ini tuh ada kecurangan-kecurangan. Nggak, lebih tepatnya Mnet karena ternyata tuh juga ada di Idol School. Oh iya benar, di beberapa. Di Queendom pun bahkan di beberapa variety survivalnya mereka. Ya, Queendom gitu. pun bahkan terseret juga isu ini. Kayak Show Me The Money juga gitu. Oke. Jadi emang di Korea kan emang negara netizen gitu ya. Jadi netizen tuh kayak sekalinya mereka beraksi tuh kayak dunia hancur gitu loh kalau kata lagunya Rosa ya. Karena, kan jadi kayak emang semua orang tuh pengen tahu kejelasannya nih. Vote manipulation ini sangat menghebohkan di Korea. Kalau menurut gue kayak sudah menggeser isunya Burning Sun gitu. Terus kalau kita sebagai fans internasional juga bertanya-tanya, ngapain sih polisi tuh repot-repot ngurusin hal yang kayak gini. Nah, kita juga udah tahu lah pasti kalau namanya survival show pasti ada deal-dealan di balik layar gitu, kayak we've been new lah gitu istilahnya. Tapi kayak kalau ternyata kenapa harus diusut, ternyata karena ini tuh melibatkan uang, seperti uang untuk SMS gitu SMS ya. votingnya itu berbayar, SMS voting berbayar. Gitu. Kalau tadi gue nanya SMS premium gitu ya. Kayak gue nanya Rizkan, ternyata kalau yang pas final episode Produce X101 itu mereka harus bayar 100 won gitu. Kayak ngapain sih lo udah susah-susah bayar tapi ternyata hasilnya itu sudah ditetapkan, sudah dimanipulasi. Mungkin itu kecurangan yang merasa polisi harus diusut. Tapi kenapa ya kalau di Indonesia kayaknya biarin aja gitu ya, kayak ya udahlah gitu. Karena kalau menurut gue semua acara variety show survival kayak Avi, Indonesian Idol itu kayaknya menurut gue semuanya udah diatur dari setting ya. Memang semua seperti itu. Tapi kayak masalahnya Produce 101 ini sangat menjual kayak menjual drama. Kayak kalau misalnya udah di setting, kasihan trainee yang nggak masuk dari bagian settingnya tersebut. Kayak trainee-nya itu kayak kayak ngikutin nggak punya daya upaya nggak punya upaya. Mereka cuma bisa memberikan hal terbaik, tapi mau gimana dengan bakat mereka gitu. Dengan bakat mereka, tapi kayak balik lagi uang yang berbicara itu kan kayak menurut gua nggak fair. Dengar katanya Starship ya yang melakukan kecurangan. Jadi ada tapi sebelum kita ke situ mungkin kita perlu ngejelasin dulu kali ini kronologinya kan gimana. Lu udah riset sampai ke researchgate.com kan? Sampai ke deep dark web ya kan hari ini. Gue udah riset ke dark web dan menemukan beberapa fakta. Jadi awalnya itu mulai kan ada muncul isu di sekitaran bulan Juli, muncul isu kalau ternyata wah Mnet melakukan kecurangan nih. Netizen tuh menemukan fakta bahwa ada kejanggalan di jumlah gap votes gitu. Awalnya gue juga kayak gila ya nih netizen jeli banget gitu, karena kan vote-nya bisa kayak berapa juta gitu kan. Nah setelah mereka usut-usut, mereka hitung-hitung, ternyata ada gap dengan jumlah angka tuh yang sama. Jadi ada nomor 1 dan nomor 2, nomor 3 sama nomor 4, nomor 6 sama nomor 7 dan seterusnya itu perbedaannya jumlah itu selisihnya sama. Selisihnya itu sama, yaitu 2996. Waduh, detail banget nih. Kalau nggak salah 2997 kalau nggak salah itu ya. Jadi angkanya tuh sama semua. Jadi kan kayak
nggak mungkin ini bot dong atau gimana iya nggak ya? mungkin dong ada kesalahan tapi kok gapnya tuh sama semua nih gitu, kayak kebetulan yang sangat kebetulan sekali gitu kan ya, kayak nggak mungkin nih kayak gitu. Ya udah akhirnya fans menuntut lah kita minta transparansi dong, kita minta kejelasan karena kayak tadi Dita bilang mereka kan udah bayar tuh buat vote di grand final gitu. Nah Ilgan Sports juga pernah menulis artikel di tanggal 22 Juli, mereka bilang mereka mencantumkan istilahnya kayak klarifikasi dari Mnet. Nah Mnet tuh bilang kalau ya kita udah tahu sih ada gosip yang masalah kecurangan voting ini, tapi pas kita cek enggak kok, kata Mnet nggak ada masalah dan nggak ada tuh yang namanya manipulasi vote, kata Mnet tuh gitu. Dan soal angka gap yang sama itu mereka bilangnya kayak wah iya menarik ya ternyata ada gap yang sama ini, tapi beneran kok nggak ada manipulasi. Nah kalau Mnet tuh bilang gitu ya. Terus baru deh di tanggal 24 Juli Produce X101-nya bikin statement resmi gitu. Ya pertama lah biasalah ya, kita minta maaf atas kontroversi yang terjadi yang kayak gitu-gitu. Nah mereka juga bilang setelah mereka cek memang ada error dalam proses perhitungan total votes, tapi mereka membantah adanya kecurangan, kata dia tuh gitu. Nah proses kalkulasi itu kan banyak banget nih, mereka menggunakan beberapa metode yang pada akhirnya untuk mendapatkan ranking yang valid. Nah dalam proses itulah katanya tuh muncul angka-angka desimal yang harus dibulatkan, katanya sih gitu nih yang menurut riset yang gue baca ya. Dan mereka bilang itu mungkin yang membuat gap antara 1 sama 2, 3 sama 4, 7 sama 8 tuh terlihatnya identik karena ada pembulatan gitu. Tapi setelah itu mereka bilang lah ya, we promise you to improve calculation sheet lah, kayak gitulah mereka ngomongnya kayak gitu. Nah tapi nggak sampai setelah mereka mengeluarkan statement itu nggak berhenti sampai situ tuh, masih adalah follow up beritanya lagi gitu. Dan ini sekarang udah masuk ke tahap investigasi polisi nih, karena Mnet sendiri minta ke polisi, oke, kita mau polisi menginvestigasi kasus ini gitu. Jadi kayak Mnet ada niat baik gitu loh buat ya udah kalau emang lo membuktikan ya udah nih kita open, silahkan dibuktikan kalau menurut Mnet gitu. Nah itu ditulis di Sumpi tanggal 20 Juli 2019. Nah di tanggal 29 Juli kemudian ada meeting internal manajemen yang trainee-nya ada di Produce itu, mereka di X1 maksudnya, mereka bikin apa namanya meeting. Nah di situ dibahas lah tuh kira-kira gimana ya nih mau debut tapi apa mundur aja ya, soalnya takut nih kalau misalkan debut nanti malah apa namanya. Oh itu sebelum X1 debut ya? Iya sebelum X1 debut, jadi kayak takut lah gitu mereka kayak kalau misalkan debut takut ada masalah atau gimana. Dan terus akhirnya mereka mengambil keputusan karena kan ini masalah image ya. Kalau Korea kan segalanya tuh pasti soal image gitu kan, nggak mau juga nih baru debut ternyata wah hasil votingnya ternyata palsu gitu, ternyata bukan lo nih yang harusnya debut gitu. Nah mereka nggak mau yang kayak gitu, tapi akhirnya mereka mengambil keputusan bersama-sama kalau ya udahlah kita debut sesuai sama jadwal aja, nanti gimana kejadiannya nanti kita lihat nanti aja gitu. Tapi ternyata akibatnya nah terus berlanjut lah nih ke bulan Agustus kan, semakin dicari terus fakta-faktanya. Nah tadi gue sempat ke Reddit juga dan di situ dibilang kalau ternyata tuh ada ternyata rekaman suara tentang kecurangan vote itu. Tapi sayangnya di situ translatornya tuh nggak ada. Atau screenshot gitu, gue lupa. Dia bilang sih rekaman suara gitu. Cuman kayak nggak tahu juga nih isinya apa. Barulah di tanggal 30 September disebutkan ada 3 manajemen yang akhirnya disummon untuk diinvestigasi. Di antaranya adalah Wulim, Starship dan juga MBK, yang mana masing-masing punya trainee tuh di X1. Wulim ada Cha Juno, terus Starship ada Song Hyun Jun sama Kang Mini, terus juga MBK ada Lee Han Gyeol sama Nam Do Hyun. Nam Do Hyun. Kok Song Dong Pyo sih ya, Nam Do Hyun. Diketawain lo sama Royhan. Nah, terus kalau kata Starship sih, Starshipnya bilang ini mengutip dari artikelnya Koreabu. Starshipnya bilang ya udah kita ngikutin kata polisi aja, maunya apa kita nurut aja gitu. Yang mana padahal sebenarnya kalau menurut Dita ya enggak belum. Nah, terus lanjutin seru dengerin setelah itu diinvestigasi lagi, ada nih berita dari No Cut News yang bilang kalau ternyata vote-nya itu tuh ketuker. Ini ada kabar baru lagi yang bilang vote-nya tuh ketuker. Katanya vote milik trainee yang debut itu ternyata harusnya punya trainee yang tereliminasi. Pusing gak sih lo kayak apa-apaan kok bisa ketuker gitu. Maksudnya ini Produce udah season keempat gitu ya, tapi kok itu masih statementnya siapa? Itu dari gue lupa itu yang ngomong siapa, cuman ini temuannya dari No Cut News. Jadi dia kayak investigasi dia mungkin ya. Dan katanya itu ada buktinya, yang vote yang ketukar tuh katanya ada buktinya gitu. Nah terus juga ada lagi nih yang bilang kalau ternyata sebelum X1 itu debut dan sebelum Produce X101 ini selesai, ada beberapa manajemen yang sebenarnya pengen berhentiin
trainee-nya dari acara itu karena menurut mereka kayak ini udah ada deal-dealan kita udah gitu. tahu lah nih, udah tahu lah bakal hasilnya kayak gimana. Jadi ngapain juga kita ikutin permainan kotor mereka, istilahnya kayak gitu. Makanya ada netizen yang bilang kalau ya sebenarnya si Byeongchan itu berhenti bukan karena sakit, karena emang manajemen tuh. Nah ini tuh gue udah ngerasa sih takut, takut daripada lu kenapa mendingan lu keluar aja deh. Jadi kayak sebenarnya dia pengen nyelamatin si artisnya. Tapi kan netizen ngelihatnya kayak wah parah nih manajemen gitu kan, kayaknya kasihan, harusnya kan dibiarin aja yang kayak gitu lah. Kalau gue feelingnya kayak Byeongchan tuh masuk nggak pengen dua-duanya masuk gitu biar bisa ada yang balik ke Victon. Gue sih mikirnya gitu, tapi pas ngeliat kontroversi ini wajar sih kayak. Iya katanya sih gitu. Nah itu dari hasil investigasi gue. Nah tadi kan kita udah bahas nih soal yang 3 agensi itu. Gimana Dit kalau menurut lo sendiri? Kalau menurut gue emang kayak gue mungkin kayak ngeliatnya Starship ya, kayak Starship itu gue lihat di season yang produce X101 ini kayak kelihatan banget pengaruh influence-nya ke acara ini, kayak hostnya aja Lee Dong-wook dari Starship, terus pelatihnya gurunya itu Soyu dari Starship, terus tiba-tiba ada Juhon, terus porsi screeningnya juga banyak banget trainee Starship itu kayak screen time-nya. Terus juga yang dapat itu kan ada 2 kan, Hyungjun sama Minnie. Terus ada yang bilang nih sebenarnya ada 3 nama yang seharusnya nggak debut. Kayak ini masih spekulasi, tapi kalau netizen menspekulasi bahwa Minnie, Cha Junho sama Hang Yul tuh harusnya bukan mereka yang debut. Makanya tapi mereka masuk gara-gara KKN gitu. Gara-gara kolusi. Nah, terus muncullah hashtag kayak protect Minnie, protect Cha Junho. Kayak sebenarnya fans itu fans X1 tuh sebenarnya nggak peduli sih sama hasilnya gimana. Karena balik lagi nih mereka udah senang sama line up-nya ya. Udah senang sama line up ya, tapi akibat isu ini kayak X1 itu akhirnya ada nggak bakal bisa tampil di public broadcast, kayak KBS, SBS sama MBC tuh nolak untuk nampilin X1 karena mereka bermasalah dianggapnya sebagai bermasalah. Muncullah gitu. trust issue dari perusahaan-perusahaan besar, terus kayak mereka susah dapat endorsement susah dapat endorsement. Gue tadi baca itu juga sih yang kayak bilang sebenarnya sebelum mereka debut sebagai X1 itu Mnet sebenarnya udah nyari-nyari nih kira-kira brand mana yang bisa masuk, brand mana yang bisa masuk. Tapi pada menolak kan. Tapi pada akhirnya setelah isu ini keluar kayak nggak ada semua brand tertarik, tapi nggak ada yang bener-bener untuk tanda tangan kontrak karena belum tahu hasilnya nih gimana gitu. Nah masalahnya kan sekarang kita juga nggak bisa menuntut kayak 3 ini dikeluarkan gitu. juga gitu, karena pada akhirnya mereka udah resmi debut juga gitu kan. Lagi masih pula resmi sign kontrak, X1 juga fandomnya juga gede juga kan. Nggak cuman kita harus memikirkan gimana permasalahan kontrak yang 5 tahun ke depan ini, tapi juga gimana ya fans tuh nanti pasti bakalan masalah sama fans akan lebih ribet sih ngurusinnya. Betul banget gitu. Terus dimana nanti bahkan sebenarnya lawyernya itu mau berencana bakal menyebut 3 trainee yang seharusnya debut. Kalau menurut gue pribadi sih itu lebih baik nggak usah disebut ya, kayak kedua belah pihak yang debut maupun yang nggak debut tuh akan menyakiti mereka kayak. Tapi kalau nggak disebut jadi nggak terkuak dong kebenarannya. Iya sih, ini gue juga kayak maksud gue dilematis. Kalau lu sebut lo bakal kasihan sama trainingnya, tapi nggak lu sebut ini kebenaran tuh sebenarnya harus diungkap. Jadi gue menunggu hasilnya aja, karena menurut gue hasilnya tuh kayak lose-lose situation gitu loh, nggak ada yang nggak win-win dong. Iya ya win-win lagi liburan. Tapi maksudnya yang ada lu malah bikin down para trainee gitu. Iya sih, soalnya kalau bisa dibilang mungkin di 3 yang harusnya debut itu juga mungkin punya pertemanan dengan anak-anak yang di X1 kali ya. Jadi mungkin tapi sebenarnya mungkin kalau menurut gue juga sebenarnya mereka semua udah tahu kali ya. Jadi karena mereka udah tahu, jadi kayak ya udah kita sama-sama tahu aja kita ini busuk gitu loh. Jadi kayak kita bentuk dari hasil acara busuk ini, jadi ya udah kita jalani aja CGNM gitu. Dan Mnet gitu. Sebenarnya ternyata yang tadi gue bilang sebenarnya nggak berimbas cuma di seri produce, salah satunya tuh Idol School, Ron. Kayak pada akhirnya merembet ke acara-acara survival yang lain yang marah menurut gue Idol School itu kan yang bikin Promise 9 kan. Jadi ternyata Idol School itu dilansir dari Dongga bahwa mereka itu sebenarnya udah fixin 8 trainee yang bakal debut sebelum bahkan acaranya selesai. Ya, jadi ibaratnya Idol School tuh cuma nyari 1 trainee doang. Terus menurut lo trainee yang lainnya nggak berusaha gitu kayak ya ampun tuh kan kayak sebel banget. Jadi bisa dibilang sekarang ketika lo ngomong kayak gini, merinding ya sih lo, kayak trainee-nya tuh udah menghabiskan banyak waktu dan tenaga, tapi lo nggak bakal, kalau lo nggak punya koneksi, lo nggak punya duit, lo nggak bakal bisa. Privilege gue jadinya kayak merasa wah ternyata berarti
JYP sangat transparan ya soal 16 waktu itu gitu, yang waktunya kayak mereka gue ngikutin 16 kayak mau nyari member gitu loh, kayak iya. Tapi mereka udah bilang sebenarnya udah ada nih si Twice itu udah ada fix membernya siapa aja gitu, jadi mereka tinggal nyari member tambahan. Nah iya, kalau misalnya kalau kita merujuk ke produksi gitu, kalau misalnya kita lihat JYP lah dengan koneksinya, terus kita lihat produksi season pertama, kalau Somi tiba-tiba posisi pertama dengan, kalau menurut gue dengan waktu pas dia audisi dengan penampilan menurut gue biasa-biasa aja. Asli kayak sih biasa-biasa aja. Oops, ya, you're not invited. Dan maksud gue kayak ya itu privilege agensi besar gitu. Betul. Tapi itu mungkin yang bikin kita sebel, yang bikin netizen itu menuntut keadilan, ya kasihan dong trainee-trainee yang kecilnya gitu. Nih jadi tuh salah satu ex kontestan idol producer Idol School, namanya Lee Ha-in, bilang jadi sebelum dia ikutan Idol School itu, dia tuh dipaksa untuk sign kontrak untuk anak perusahaan A. Okay. Jadi kalau lu nggak debut, lu akan didebutin di anak perusahaan A-nya itu ya. Dan ternyata jadi si HN itu nggak mau dong, karena dia lebih baik ikutan Idol School aja dulu. Tapi itu dipaksa, kalau lu nggak sign kontrak di sini, lu pas audisi bakal kita persulit ibaratnya gitu. Nah, pas dia udah sign kontrak di perusahaan A, terus si HN-nya itu ternyata nggak berhasil debut di Promise 9. Ternyata perusahaan A itu nggak mendebutkan Lee Ha-in juga. Anyway, dia mau keluar pun nggak bisa, mau cari agensi lain, udah keburu tanda tangan kontrak kan. Jadi menurut gue nih kayak anjir, ini kayak jahat rumit banget ya. Iya, bener, rumit banget. Terus juga unfair treatment dari tiap membernya itu. Lu tau gak sih isu-isu ada yang dapat mic, ada yang enggak. Wah itu kayak aduh gue udah males banget. Makanya produksi itu sebenarnya menarik ya, kayak konsep dengan ceritanya. Tapi pas gue tuh lama-lama, yang seperti gue bilang, gue tuh lama-lama malas ngikutin ini, kayak unfair treatmentnya. Kalau gue sih sebenarnya karena emang nggak suka sama variety show pada dasarnya tuh emang nggak ada yang murni ya, karena scripted pasti udah pasti gitu. Tapi ya pinter-pinternya Mnet ngeditnya aja sih sebenarnya. Makanya kan kayak orang-orang pada mempermasalahkan evil editing, but you watch it anyway gitu. Kayak ngapain sih? Berarti gitu. Menurut gue nih saatnya kayak udah, kita jangan bantuin perusahaan evil itu. Udah saatnya lo berhenti ngikutin, saatnya berhenti untuk brand ini tuh. Ya udahlah, maksudnya berhenti dulu, pause ibaratnya, hiatus dulu. Kalau menurut gue juga kita harus menunggu ini semua terbongkar sih sebenarnya. Jadi kayak masyarakat, maksud gue netizen yang 200 sekian orang itu yang menuntut kebenaran itu, mereka juga berhak untuk menerima kebenarannya. Iya, gitu. Karena mereka kan udah habis biaya banyak voting. Mungkin kita kan nggak tahu 100 won, tapi mereka mungkin bisa voting sejuta kali misalnya. Kan kita kan nggak tahu gitu. Jadi banyak juga uangnya. Yang disalahkan, kita nggak menyalahkan X1 ya, kita menyalahkan Mnet dan CGA-NM-nya. Dan kita menyalahkan manajemennya sih sebenarnya. Iya, kayak lo nggak pede banget sih lo. Iya, lo nggak pede banget sih artis lo bisa sukses, maksudnya sampai harus nyogok gitu pakai orang dalam gitu. Maksud gue kayak jahat aja gitu kesannya. Tapi walaupun dengan adanya isu ini, gue yakin sih nggak bikin popularitas X1 atau IZ*ONE pun akan menurun ya. Karena balik lagi sekarang fans itu udah loyal sejak acara itu dimulai gitu. Kalo mereka udah punya pick sendiri kan. Iya. Kalau haters ada yang beranggapan wah nih X1 nih udah disband kayak hello, dia dalam week pertama udah menjual 500.000 album sales lebih gitu, kayak udah melewati angkanya One. Kayak menurut gue haters tuh nggak bisa menggunakan alasan ini untuk menjatuhkan X1. Karena ini nggak akan berpengaruh ke X1-nya kalau menurut gue pribadi. Mungkin tapi akan berpengaruh kayak mungkin kayak mentalnya masing-masing members ya, karena kita nggak tahu ya. Karena mungkin mereka juga sebenarnya udah tahu masalahnya, jadi mereka berusaha untuk kayak denial, tapi gue nggak enak, gue kok jadinya kesannya kayak fake gitu ya ke depan fans. Meanwhile masih ada 5 tahun kontrak yang harus gue jalani, dan gue harus fake selama 5 tahun nih, gimana dong? Gitu. Sebenarnya kayak mungkin kayak masih terlalu dini untuk menyimpulkan, karena X1 itu kan kontraknya 5 tahun ya, tapi kayak semua orang tuh udah suka sama line up-nya. Gue yakin sih sebenarnya nggak akan berpengaruh ya dengan promosinya. Kayak misalnya promosinya cuma di Mnet pun, Mnet tuh udah punya di mana-mana koneksinya. Betul. Dan lagi pula kalaupun cuma promosinya di Mnet aja gitu, mereka masih bisa keluar Korea, masa masih terkenal. Iya, mereka bisa ikut KCON ke seluruh negara. Iya. Karena pada akhirnya fans di luar Korea kayak bodo amat lo mau KKN, yang penting lo ganteng, lo punya bakat, ayo sini kita tonton. Ya udah, gue sudah suka sama lo, jadi ya udah gitu. Pasti kebanyakan orang juga gitu. IZ*ONE masih tetap, iya betul. IZ*ONE masih tetap bisa meraih popularitas di Jepang gitu. Paling yang harus Mnet lakukan menurut gue financial compensation. Entah kenapa ya. Iya kayak sih, mungkin kayak ganti rugi ke fans itu, atau ganti rugi fans tuh ganti rugi agensi. Iya, atau mungkin juga melakukan public service kan. bersih-bersih ya. CEO-nya gitu kan, kita nggak tahu juga maksudnya.
Kayak ya, tapi pada akhirnya nih kasus kalau udah terkuak semuanya, pelan-pelan orang akan lupa sih sebenarnya. Iya, tapi karena kayak kita lihat aja kasus narkoba berapa banyak di Korea Selatan ya kan. Orang juga pada akhirnya lupa gitu sama itu. Pasti tapi feeling gue sih yang pasti akibat kasus ini, gue yakin tahun depan produksi itu menurut gue nggak ada ya. Kepercayaan masyarakat udah nol, dan kemungkinan kayak, tapi ini Mnet lo nggak bakal tahu, mungkin mereka akan bikin survival show yang baru dengan format yang berbeda. Atau mungkin format yang sama tapi sistem voting yang lebih bagus, nggak tahu juga kita, ya kan. Bisa dipercaya nih emang. Mungkin brand produce udah nggak bisa dijual lagi karena bermasalah, ya kita tinggal bikin produce gitu. Kalau ada 4 mata ya kita bukan 4 mata produce gitu. 999 bingung nggak lo? Bukan produce 101 bikin aja. Tapi kayak jadi gitu. kayak mengutip satu kalimat kayak, the K-pop industry is so much easier to deal with you if you just assume everything is fake in the first place. Kayak setuju apa ya, kayak ya sebenarnya lebih gampangnya itu kayak ya udah, kalau kita tahu ini industri adalah industri settingan, kita nggak akan baper. Intinya tuh gitu. Sebenarnya fans X1 emang kayak begitu, tapi realistis aja nggak sih? Sebenarnya fans X1 udah realistis kan, tapi ya kita mau keadilan. Iya, kita juga pengen gitu. Kebenaran sebenarnya. Kebenaran. Kasihan trainee yang gue makanya suka banget sama quote ini, karena lebih gampang menganggap semua itu fake. Jadi kita nggak perlu mikirin, nggak usah baper Hunhan, nggak usah baper Chanbaek gitu-gitu kan. Nggak usah baper Crystal Kai gitu. Itu sih real sih sebenarnya kalau gitu. Nggak tahu sih, bodo amat. Nah itu tadi kita udah ngoceh-ngoceh pendapat kita, hasil investigasi kita. Gue sering deh soalnya episode ini kita tuh investigasi beneran. Lu keren Ron, lu runut banget gitu loh. Lu runut kayak banget menjelaskan, gue sendiri mendapatkan sesuatu yang baru dari lo. Gue kayak ngerasa keren banget sih ya. Wartawan banget gak gue? Iya. Wah. Bisa nih pindah Kompas habis ini. Oh harus kita tuh sering diundang konser-konser ya harusnya ya. Nah itu kan tadi. Jangan seperti media yang itu yang menjelek-jelekan lip sync. Ntar dulu. Jadi kayak Joker dia ketawa gak bisa kontrol. Kita bahas apa kata netizen, karena tadi Ronfest sudah mengirimkan pertanyaan lewat akun @ronzikevin. Iya. Jadi lu nanya nih Ron. Gue nanya, menyoroti kontroversi manipulasi vote di Produce X101, pengen tahu dong guys, gimana pendapat kamu tentang isu ini? Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, kalau memang terbukti adanya kecurangan, apa yang menurut kamu harusnya Mnet dilakukan? Siapa yang pertama? Apa yang menurut kamu Mnet harus lakukan? Gue jawab dulu dari mutual gue nih ya. Iya. Ada beberapa. Ada Bondan. Ini adalah pendengar, nggak tahu apakah dia dengerin atau juga enggak. Tapi karena dia suka X1, dia bilang gue nggak peduli, line up-nya udah mantap sesuai kehendak dan keinginan otakku. Love kalau kata dia gitu. Nah kalau kata Miss Choyu alias tukang RT, dia sih yang pertama dia bilang sejak dari season 2 kayak ya udahlah, emang pasti ada kong kali kongnya nih gitu. Untungnya selalu suka sama line up-nya. Terus kalau yang kedua ya udah donate aja semua keuntungan vote berbayar dan report secara transparan, udah jalan paling aman dan paling oke buat semuanya gitu. Jadi emang harus transparan berapa tiket yang dijual, berapa tiket untuk orang dalam, berapa tiket buat. Udah nggak usah disinggung. Terus nih. Ada Afif, terus satu lagi ada Afif, ini mutual gue juga nih. Ada Afif. Yang jelas nggak mungkin ngebubarin idol yang udah debut sekarang. Aizwan udah jalan tekan kontrak sana sini. Sebagai penonton Produce 48 dulu, gue juga udah tahu bakal ada rigged vote, dan juga Mnet emang di balik layar ngedebutin siapa yang mereka mau. Lain hal soal yang dirugikan karena udah vote, saya sih bukan voter jadi nggak bisa, jadi biasa aja kata dia gitu. Tapi emang ya udah nggak bisa dibubarin juga gitu. Ini ada Lia Love Jinyuk Nala Nawara, dia bilang tidak heran lagi tuh be honest, di hati tuh masih kemeropok dari season sebelumnya ditambah ini. Mnet harusnya ya tanggung jawab, masalah bentuk tanggung jawabnya gimana. Mnet harusnya udah tahu maunya publik tuh apa, yang diminta apa. Sebenarnya nggak bawa bahas ini, tapi kok keinget wajah Baphomet ya, kok yang ngeselin gitu. Terus ada juga dari @Miyawakiyaniti. Aku tuh kasihan sama anak-anak yang debut itu, sampai sekarang belum ada iklan, nggak boleh perform di beberapa musik show. Tapi aku baca artikel beberapa agensi juga ada yang redraw trainee mereka biar nggak debut, makin pusing ya. Menurutku manipulasi ini udah ada sejak season 1, nggak cuma produksi tapi katanya dulu school ya. KDI juga kok KDI. Kenapa nggak Mama aja sih yang diinvestigasi? Wah ini bener nih, Mama nih udah pasti Rookie of the Year. X1 pasti. Harus diusut kenapa X1 yang menang. Soalnya KDI juga harusnya Nasar yang menang, tapi kok malah Siti gitu. Oh gitu, Siti KDI ya. Iya.
Kenapa yang menang Ferry? Harusnya Kia yang harusnya menang. Lasmi udah tereliminasi nomor 13, enak aja. Udah. Nah ini ada @Neynara_, dia bilang gue malah lebih kasihan ke X1-nya sih kak gitu. Di saat grup survival lain debutnya mulus, mereka harus ngadepin saat kayak gini. Nah tadi gue juga mau pengen bilang nih, makanya gue ngerasa kayak 101 IOI sama IZ*ONE itu beruntung karena kasus manipulasi ini tuh baru ketahuan sekarang, dan mereka udah taken kontrak kayak tadi Afif bilang, kayak IZ*ONE udah taken kontrak jadi nggak mungkin di cancel. Terus kecuali kayak misalkan Mnet mau kayak ya kita mau bayar ganti rugi kan nggak mungkin gitu kan. Terus kayak 101 udah bubar anyway, jadi kayak udah nggak bisa dipermasalahkan lagi. IOI juga kayak gitu. Nah gue rasa kenapa IOI nggak jadi comeback itu gara-gara ini. Oh, jadi ditunda-tunda terus ya. Akhirnya sampai nggak jelas sampai sekarang. Iya, karena kayak ada masalah ini juga kalau menurut gue ya. Terus yang kedua katanya Mnet harusnya ngeberhentiin sementara acara survivalnya biar mereka bisa ngebenahin dulu masalah orang dalam. Gue suka dengan kata orang-orang dalam ini. Kalau mau mulai lagi grupnya mending dipermanenin aja. Terus ada emoji senyum kebalik gitu. Nah, terus ada dari @halo_halidia. Udah dari season 2 awal kayaknya udah ketara banget, pas season 2 wek gitu. Luka lama kembali terbuka kata dia. Balik lagi namanya juga bisnis, pasti cari untung lah. Kira-kira potensinya gimana dengan setiap member? Apa yang harus Mnet lakukan? Well, Mnet always be the snake bank. Is it the end for Mnet? Kayaknya bakalan tetap sih. Nggak bakal sih kalau Mnet collapse, nggak mungkin. Terus ini ada dari Una @YPUN Maca. Dia bilang banyak banget simpang siurnya Kak Ron. Yang pasti yang menanggung dosa tuh Mnet ya. Terutama PD Anjunyong, Swing dan agensi para member. Terlepas dari apakah member yang terpilih tuh udah tahu atau belum dari zaman PDX, based on berita MBC sih katanya mereka udah tahu Mission Songs duluan. Oh gitu. Oh, dibocorin. Iya, Starship nih emang. Mereka butuh money laundering, duit dari ini konser-konser Monsta X. Kayak gak bingung apa-apa. nih di kemanain. Yang penting Nam Dohyeon lucu. Ya, terus menurutku ya tren ini juga nggak punya kuasa lebih buat nolak perintah dari agensi. Betul. Ingat masalah The Islight yang digebukin sama manajemennya? Mereka mau nyolot dikit aja. Betul. Nggak bisa ya. Turns out berita yang keluar beberapa hari ini malah bilang kontrak X1 tuh slavery banget, sampai ada kecurigaan di pengumuman ranking 3 agensi mulai narik trainee mereka. Oh my god. Dari trainee mereka dari PDX. Apa yang Mnet lakukan jujur aja nggak tahu. Mungkin bisa ngelakuin presscom permohonan maaf secara terbuka, tapi itu nggak mungkin kejadian sih. Haha, maaf jadi bikin esai gini. Oh ya, mungkin karena aku wanit jadi statementku akan bias, tapi setauku di antara agensi top 20 PDX sudah ada kesepakatan gitu. Bisa aja kan yang nggak debut di X1 itu emang agensinya yang minta. Apalagi pas fans minta Bainan didebutin, agensi-agensi ini nolak gitu aja. Nggak tahu, bisnis memang kejam. Iya bisa. Kita cuma bisa berspekulasi kayak kenyataannya tuh. Ya udah, kita cuma bisa berkonspirasi aja. Iya, teori konspirasi aja. Walaupun gitu. konspirasi, X1 tetap akan sukses. Nih, @Audiamon juga menuliskan essay yang cukup panjang. Yang pertama dia bilang bukan isu sih, udah menjual sejak season 2. Kayaknya banyak banget ya yang bilang tadi udah ketahuan sejak season 2, tapi ya udah gue menikmati juga. Gue melihat Starship tuh evil editing ini gitu. Dapat untung dari semua series produce ini. Nah, kata orang-orang sih kenapa isu ini rame banget? Yang pertama karena nutupin isu lain yang lebih penting. Oh, bisa jadi Burning Sun ya. Yang kedua, Korean netizen nggak suka sama line up-nya. Tapi kok win sampai 11 kali padahal baru debut. Oke, aku sih nggak kaget kalau emang hasilnya dimanipulasi. Soalnya di balik voting itu pasti ada kepentingan. Kayak Mnet yang mau acaranya sukses besar dan gain profit, agensi-agensi pengennya trainee-nya famous buat investasi ngedebutin grup di masa depan, dan agensi yang ngedebutin grup hasil acara ini biar favorable sama market K-pop. Tapi kalau yang kata dia, apa yang harus Mnet lakukan kalau terbukti curang? Ya mereka harus bertanggung jawab beserta jajaran yang melakukan kecurangan. Yang penting grup yang udah debut jangan diganggu gugat seperti ganti member apa gimana, biar pasti ada. Gak mungkin ganti member menurut gue. Gak mungkin sih ganti member karena udah tantangan kontrak juga kan. Karena kayak kalau member keluar itu berarti lawsuit kontrak, berarti masalah lagi tuh. Masalahnya K-pop tuh juga. Ganti member tuh nggak segampang itu. Nggak bisa menurut gue. Kalau lo nggak grup nunggu karena orang-orang nggak tahu, nggak familiar dengan grup-grup lo, itu pasti nggak bakal bisa. Dan kalau misalkan emang fansnya emang kayak ya udah kita mengerti kondisi kamu gitu loh, kayak ya udah nggak apa-apa. Kayak misalkan beberapa ada sih yang kayak gonta-ganti member, dan mungkin kalau misalkan konsepnya kayak after school atau Tiara gitu kayak ya udahlah. Berarti anyway, ke after school kemana sekarang? Tiara kemana sekarang? Gak ada yang berhasil. Terakhir kali ya, ini dari orang dalam Kayaknya jangan yang terakhir deh, kayak ini seru deh. Seru ya? Kita banyak lagi deh kayaknya. Gue dari orang dalam @Deendra. Ya dari dulu emang Mnet sering kena isu curang kan. Dari zaman Produce 101 season 1 pun ada isu kecurangan. Gak cuman itu, beberapa awardnya Mbet juga punya isu polling dimanipulasi dan segala macam lah.
Tapi kok cuma yang produce X101 ini doang ya dimasalahin gitu. Kalau menurut gue nggak dimasalahin cuman X101-nya doang, baru ketahuan aja ya. Di sini pada akhirnya diusut ke belakang. Gitu. Belakang. Terus ya kalaupun terbukti ya udahlah ya, grupnya udah debut juga kan, mau di disband paksa. Gue rasa nggak adil buat artisnya. Terus ada @rahmaika utami, Mnet itu ular katanya, pakai emoji ular. Terus manipulasi bukan cuman produce X101 tapi pastinya all season, dan bukan cuma produce season, semuanya juga dimanipulasi. Contohnya acara award tahunannya kalau terbukti gimana? Dulu juga kalau kebukti pada diam-diam aja, stop aja lah produce-producean kata dia gitu. #X1 Protect Squad. Iya nih, mama ini yang menang itu mulu ya. Iya. Kalau nggak BTS pasti Twice. Ya emang yang terkenal itu doang. Kalau nggak One dulu kemarin ya udah yang lain. BTS, ya. BTS gitu. Ya tahun ini kalau nggak X1 ya BTS. Ya Twice. Terus ada lagi dari Antarctic Pearl yang penting, ini penting buat diungkap soalnya pas yang PDX udah jelas banget permainannya dari margin vote akhir yang berulang-ulang berapa kali. Kayak udah jelas aja ada yang salah tapi kok dibiarin gitu. Terus CJ harus kasih kompensasi materi ke trainee yang harusnya debut berapapun yang pasti harus ada. Iya sih benar. Beliin mereka rumah lah ya. Terus bayarin utang trainee mereka. Betul. Gue setuju. Bayarin utang trainee mereka, kalau menurut gue itu penting. Keren. Daripada mereka harus ngutang dan kayak Jihansol nanti kasihan. Ada dari Diensu @Dinaxia. Isu udah dari awal-awal produce kan ya, kok kayak dikejar banget pas yang ini, sedih sama anak-anakku. Apa pengalihan isu karena lagi mas protes di sana? Kayak kalau misalnya kita ada sesuatu kontroversi ya, pasti kita selalu menyebutnya kayak pengalihan isu nih dari acara ini, pengalihan isu nih. Kayak menurut gue ini tuh memang nggak apa ya, gue nggak tahu lah kontroversi atau konspirasi gimana, tapi menurut gue kayak ya ini emang isunya lagi ada. Kalau seandainya ada isu yang lain pun pasti akan bilang ini pengalihan isu nih buat acaranya Mnet gitu aja terus ya. Kayak kalau menurut gue bilang harusnya polisi itu memenjarakan gitu ya. Iya harusnya nggak usah nih investigasi apa acara ini, harusnya itu aja tuh yang masalah seks itu aja harusnya. Iya prostitusi aja tuh dipenjarakan tuh. Harusnya itu grup chat aja gitu. Ya mau itu baru diinvestigasi. Terus ada yang bilang Mnet dong yang tanggung jawab, nggak usah bawa-bawa yang udah debut dengan terus stop aja, udah banyak cari program banget yang lain. sayang sama X1 ya, kayak fans tuh kayak udah lengket banget gitu sama X1 dan membernya. Jadi kalau menurut gue haters yang ingin berusaha menyerang X1 dengan isu ini tidak akan mempan, karena fandom X1 tuh udah lengket banget, udah. Dan kalau misalkan banget. kita berharap Mnet buat meminta maaf juga ya udah berharap seperti memeluk bulan aja kata Rosa. Sorry nih Rosa terus nih aku. Iya keren. Terus satu lagi nih yang terakhir, ini beneran yang terakhir nih ya. Dari gue, tapi lo juga pilih satu juga. Yaudah. Dari @kingdan79, kalau dia bilang dia masih gue pantau sih kasus yang ini. Toh juga sebagai fans internasional emang nggak ikutan voting, dan rezeki orang debut mah nggak akan kemana. Cuman kasihan aja sama grup yang udah debut, soalnya jadi ada pandangan negatif. Contohnya kayak dibilang nggak pantas debut dan segala macam. Terus Mnet juga harusnya minta maaf ke orang-orang yang udah bela-belain buat ikutan voting, dan juga para trainee yang sudah berpartisipasi ke acara itu. Terakhir dari gue, Afif udah dibacain ya, Afif 29 ya. Dari Vote and Stream 17MV @hawu4life. Not surprised, Mnet better be fair next time, or if not just stopping making this 101 again. I think, and for idol from 101 and idol school they already debut. I don't know, company suck. But translate tuh ke bahasa Indonesia? Nggak usah lah. But there is a rumor that the idols have been know about the contract. If that's true, shame on them. They don't deserve being idols. Wow, ini agak-agak kontroversi menurut gue. Kayak kalau seandainya idolnya udah tahu ada kontrak tersebut, tapi mereka tetap tanda tangan juga. Iya, kayak gitu. they don't deserve being idols. Ya jahat banget. Itu kan manajemen juga ya yang. Kalau menurut gue sih, gue nggak tahu sih. Ya balik lagi paksaan. Kalau menurut gue itu paksaan sih. Karena kalau kita melihat tadi statement dari Lee Ha-in X yang trainee-nya idol school, dia itu dipaksa untuk tanda tangan kontrak dengan agensi yang lain. Betul. Karena agensi itu udah tahu nih Lee Ha ini nggak bakal debut nih, udah lo ke agensi aja yang lain. Betul. Gitu. Dan lagi pula ini masalahnya kan ya, kita berurusan sama anak-anak yang seumuran Nam Do-hyun ya. Mereka bisa masih apa kecil, sih belum gitu. punya power belum punya bargaining power. Bahkan yang udah sonbe kayak Wusok aja kayaknya juga masih nggak punya suara deh buat membela apapun itu gitu. Maksud gue kayak betul. Mereka nih istilahnya kayak kita berurusan sama orang kaya yang tinggal bayar pembunuh aja. Kalau lo nolak lo mati nih abis ini. Kayak gitu loh kan serem ya. Iya, betul. Ya Mnet pokoknya, tuh kan kuasanya udah di mana? Udah gurita Mnet tuh di mana? Enggak gurita Cikeas lagi. CJ itu kan gede banget, CJM tuh kan gede banget ya kayak. Betul.
ya kayak di Korea kayak makan nasi instan dari CJM, ngemil ini dari CJM, Tuleju dari CJM, nonton CGV dari CJM. Wow, they're like everywhere. Kalau protes Tulujurnya ada yang ada dikasih racun. Iya, lo mau ke Tuleju hari ini diracunin Tuleju lo sama CJM, kan nggak bisa gitu juga, kasihan. Jadi pokoknya kita harus menunggu kebenarannya. Kita nunggu juga nanti kalau misalkan emang udah ada klarifikasi dan hasil dari investigasi, kita bikin episode 2 dari X1 ini ya, seru banget. Aku pengen ngomongin Super Emron. Ya udah nanti episode depan kita ngomongin Super M. Tapi kalau Super M kan nggak ada konspirasinya. Nggak ada. Cuman trying so hard aja. Ya udah, karena kita ngomongin X1, gue tuh ingin merekomendasikan lagu X1 loh, Ron. Oh, lo memang dengerin? Gue memang nggak gitu suka Flash karena gue lebih suka energetic kan. Tapi gue suka lagu dia yang Like Always. Oke. Kalau gue kebetulan dengerin X1 tapi lupa nih judul lagu yang mana. Jadi gue mau rekomendasikan lagu 101 aja yang energetic. Beautiful. Yang Beautiful. Beautiful bener kan? Iya. Beautiful. Gue suka banget lagu itu. Soalnya lagunya vibe-nya bromance unyu gitu ya kayak. Ya, Ong Nil-nya emang bromance. Sekali lagi ini settingan ya. Ini settingan ya. Ong Nil settingan ya. Untuk di shipping. Buktinya kemana Ong ketika Daniel ada masalah? Emang Ong nge-support apa? Bye.